Dua pemain timnas Indonesia ini resmi menganggur karena tanpa klub. Pemain keturunan timnas Indonesia jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasi. Nama Martin Paes tak kunjung tertera di sidang pengadilan olahraga hingga Oktober nanti. Margono bisa jadi opsi Sintayong. Perdong absen dari sesi latihan Nijmegen. Sinyal hengkang menguat. Sintayong berani panggil Boasalosa, penyerang yang pernah bobol gawang Cina dan Arab Saudi. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Dua pemain timnas Indonesia resmi menganggur. Salah satunya adalah Tom Haye yang kontraknya bersama klubnya SC Heerenveen selesai pada akhir Juni 2024 kemarin. Selain Tom Haye, ada Marcelino Ferdinand yang menjadi penggawa timnas Indonesia yang menganggur. Marcelino tak mendapatkan perpanjangan kontrak dari klubnya di Belgia. Marcelino sendiri jarang mendapatkan kesempatan bermain di klub itu. Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan klub asal Inggris yang dimiliki Erick Thohir, yaitu Oxford United. Namun hingga kini belum ada kabar kejelasan mengenai ketertarikan klub itu kepada mantan penggawa Persebaya Surabaya itu. Sama seperti Marcelino, kontrak Tom Haye di klub Belanda SC Heerenveen juga berakhir pada Juni 2024 kemarin. Tom Haye sendiri sebenarnya memiliki statistik mengilap selama membela SC Heerenveen dengan bermain dalam 34 pertandingan selagi mencetak 4 gol dan 5 assist. Pemain berusia 29 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya demi tantangan baru. Tom Haye sendiri saat ini masih menunggu dan mempertimbangkan tawaran yang datang di bursa transfer musim panas 2024. Saya tidak akan lanjut dengan SC Heerenveen. Yang saya katakan adalah saya merasa melalui tahun dengan baik. Jadi saya siap untuk langkah berikutnya, kata Haye kepada media. Saya melaluinya dari hari ke hari, 2,5 tahun bersama klub itu. Saya pikir saya bermain dengan bagus. Catatan statistik yang sangat apik. Saya cukup senang, saya menanti langkah yang tepat berikutnya. Saya cukup tenang dan saya yakin. Dan ya, kita lihat apa yang akan terjadi, kata Tom Haye. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun jadikan nama Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Hal itu terungkap dalam unggahan akun Instagram @timnasindonesia. Seperti yang kita ketahui, Ragnar terlahir sebagai non-muslim. Ia diketahui menjadi mualaf pada usia 15 tahun. Ia mengaku terketuk hatinya untuk memeluk agama Islam ketika diajak rekan-rekannya ke masjid. Dia berujar, "Tidak, saya tidak terlahir sebagai muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen. Tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam. Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid saat itu. Mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup. Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi muslim," kata Ragnar Oratmangun. Tidak heran bila kemudian Ragnar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Jawaban itu dilontarkan ketika ditanya siapa yang sosok menjadi inspirasi dalam hidupnya. Ia berujar, "Yang pertama Nabi Muhammad, karena beliau sosok yang paling terbaik. Dan saya juga begitu memujanya," kata Ragnar mengutip dari unggahan akun Instagram @timnasindonesia. Yang kedua, Ragnar menjadikan ayahnya sebagai inspirasi. Lalu sosok ketiga adalah pesepak bola asal Brazil, yaitu Ronaldinho. Itu tadi Ragnar Oratmangun menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Semoga sang pesepak bola tetap istiqomah di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia bahagia? Ya, nama Kevin muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi pemain negara Indonesia. Kehadiran Kevin dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Kevin dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini akun Instagramnya @kevindix2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark lainnya. Dalam laga uji coba pramusim, kode itu dimunculkan Kevin dengan memberikan jersey tim lawan yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yaitu merah putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingan semalam, padahal laga sudah digelar 2 hari yang lalu.
Kevin sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau @timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal timnas Indonesia, Kevin selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram @433 yang pernah membahas soal pemain timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin memberikan perhatian khusus pada timnas Indonesia. Harapannya mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera bergabung dengan timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab pada 5 September 2024 nanti, timnas ini akan harus bertandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nama Martin Paes tak kunjung tertera di sidang pengadilan olahraga hingga Oktober nanti. Dengan begitu, apakah Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat? Seperti yang diketahui, Martin sendiri resmi dinaturalisasi sejak akhir April 2024 lalu. Sosok penjaga gawang FC Dallas itu sejatinya sangat dibutuhkan demi membuat timnas Indonesia semakin tangguh. Tetapi usai resmi dinaturalisasi, Paes belum bisa membela timnas Indonesia. Penyebabnya karena ia dinilai melanggar persyaratan Artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam aturan itu berbunyi, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior. Dalam pertandingan resmi, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Martin Paes pun diketahui sudah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 pada 2021 di usianya 22 tahun atau melebihi batas usia yang telah ditentukan. Meski begitu, bukan berarti tak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Kini PSSI pun sedang berjuang membuat Paes bisa membela timnas Indonesia. Martin pun harus melewati sidang pengadilan olahraga terlebih dahulu. Tetapi dalam daftar sidang terbaru yang dirilis oleh pengadilan olahraga, belum ada Martin Paes yang tertera. Setidaknya hal ini terlihat untuk jadwal sidang hingga Oktober 2024. Padahal timnas Indonesia turut membutuhkan peran Martin untuk mengarungi laga-laga penting di depannya, utamanya di babak ketiga nanti. Ya, jelas timnas Indonesia harus menghadapi lawan-lawan yang amat sulit. Tergabung di grup C, timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan skuad Garuda juga harus bersaing dengan Bahrain dan juga Cina. Kini menarik menantikan kelanjutan nasib Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Sebelum beredar kabar bahwa biaya besar harus digelontorkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan olahraga dalam kasus ini. Menurut pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, hanya untuk membayar biaya sidangnya saja, PSSI harus mengeluarkan biaya kisaran 1 juta US dollar hingga 2 juta US dollar. Biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara ataupun transportasi. Tetapi anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menepis kabar itu. Ia memastikan hal itu tidak benar karena jika nilainya segitu, PSSI tidak akan menaturalisasi Martin Paes. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampaknya memang segera meninggalkan klubnya. Pemain berusia 27 tahun itu tidak terlihat dalam sesi latihan terbarunya. Kabar itu diungkapkan oleh wartawan Belanda Marusje den Menet. Ia selama ini memang kerap mengabari kabar terkini mengenai sepak bola negeri tersebut, terutama Nijmegen. Tak hanya Kelvin Verdonk yang absen dalam sesi latihan terkini, ia juga mengungkapkan ada sosok lain. Dua sosok yang dimaksudkan adalah Koki Sano dan Son Jae Hansen. Keduanya absen dengan alasannya masing-masing. Ia pun berujar, latihan hari Sabtu untuk Nijmegen, Koki Sano dan Kelvin Verdonk tentu saja masih belum terlihat. Son Jae Hansen juga tidak ada di lapangan, ungkapnya melalui media sosialnya X ataupun Twitter. Kelvin Verdonk sendiri masih terikat kontrak dengan klub itu. Pemain keturunan Aceh ini menyatakan ingin mencari tantangan di luar Belanda. Ia pun berujar, saya masih punya 1 tahun sisa kontrak di Nijmegen, namun saya mau mengambil langkah keluar dari luar negeri. Jadi kita lihat nanti, kata Kelvin Verdonk. Setelah menjalani proses naturalisasi, Kelvin pada akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia di debutnya di GBK. Kelvin memang menghabiskan sebagian karirnya sejauh ini di Belanda. Ada beberapa klub negeri kincir angin yang sudah diperkuatnya, termasuk Nijmegen dan Feyenoord. Namun ia sebenarnya pernah mencoba berkarir di luar negeri. Verdonk pernah memperkuat klub Portugal, Famalicão, pada musim 2020-2021. Jadi bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Lawan-lawan berat telah menanti timnas Indonesia, yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Bahkan ketiga negara yang disebut pertama merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Demi memberikan persaingan kepada lawan-lawan di atas, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan seperti Ole Romeni, Kevin Dix, terus dibujuk PSSI agar memperkuat timnas Garuda.
Kehadiran dua pemain di atas sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Kevin Dix dijamin memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, khususnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Sementara Oli Romeni kehadirannya dibutuhkan untuk menambahkan daya dobrak skuad Garuda. Sekedar diketahui timnas Indonesia minim stok penyerang berkualitas saat ini. Ragnar Oratmangun yang diharapkan menjadi sumber gol timnas Indonesia mandul dalam 3 laga terakhir. Begitu juga dengan Rafael Struijk yang belum kunjung membuka keran golnya untuk timnas senior. Jika sampai September 2024 nanti, ketika babak ketiga kualifikasi Piala Dunia telah dimulai, Ole tak kunjung datang, apa rencana yang diambil Sintayong? Ya, mengandalkan Jens Schreven dapat dijadikan alternatif. Namun memanggil kembali Buas Salosa ke timnas Indonesia tak ada salahnya bagi Sintayong. Bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberikan motivasi atau melatih para personil skuad Garuda, khususnya mengisi lini depan. Di masa jayanya, Buas Salosa merupakan salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara. Boas pernah 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia dan muncul sebagai bomber menakutkan saat membela timnas Indonesia. Ketika memperkuat timnas Indonesia, sejumlah negara top Asia pernah dibobol Buas Salosa. Sebut saja Oman dan 2 lawan timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, yaitu Cina, Arab Saudi, dan satu lagi Buas Salosa pernah membobol tim yang saat ini baru saja finish peringkat 4 Piala Dunia, yaitu Uruguay. Karena itu, soal kualitas jangan pernah ragukan Buas Salosa yang kini merumput di Liga 2. Jadi bagaimana Sintayong siap menjadikan Buas Salosa sebagai mentor di lini depan timnas Indonesia? Bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif dan dukunganmu untuk skuad Garuda.